Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, para sahabat Jagakarsa dan sahabatku seiman di seluruh muka bumi ini, kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita, hidup yang mulia, sabar dalam menghadapi cobaan, dan Allah mentakdirkan kita dalam kondisi husnul khatimah, bertemu dengan Rasulullah, para sahabatnya yang mulia, dan ulama-ulama pilihan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita oleh Allah ditakdirkan hidup di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Zaman di mana Rasul sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu bahwa pada zaman itu, yakni sekarang ini, seorang muslim pada pagi harinya beriman, sorenya kafir. Kafir di sini bisa murtad, bisa melakukan keburukan. Jadi kalau kafir murtad itu adalah kafir akidah. Jadi kata kafaron itu bisa bermakna dua. Kalau dia berkaitan dengan akidah bisa murtad. Misalnya seorang yang mengatakan semua agama sama, atau misalnya yang mengatakan bahwa agama Islam tidak sempurna, maka dia sudah secara otomatis murtad meski statusnya masih Islam dalam arti KTP-nya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini banyak orang yang pada sore harinya beriman, paginya sudah kafir atau murtad, atau kalau dia syariat dia melanggar aturan Allah, yakni dia melakukan perbuatan yang haram dan dosa besar. Kalau tidak berkaitan dengan akidah maka dia belum murtad, tetapi dia sudah dosa besar. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sudah sepantasnya kita berusaha untuk mengembalikan kembali kehidupan para sahabat yang mulia, yakni yang telah dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam banyak kitab, ya, terutama kitab Zuhud karangnya Al-Alamah Abdullah Ibnu Mubarak, ulama yang sangat luar biasa, guru ahli hadis, ahli tarikh, ahli pemberi nasihat, yang selalu menghajikan muridnya dihajikan 50 murid dihajikan setiap tahunnya, Masya Allah. Ada juga kisah-kisah yang amazing, yang 313 manusia pilihan Allah, Masya Allah. Ada juga kisah pilihan manusia-manusia langit yang berada di bumi. Mereka seperti kita, makan, minum, mencari nafkah, punya anak, punya istri, selalu berinteraksi dengan manusia kebanyakan, tetapi hati mereka selalu ke langit. Mereka mengalah dalam masalah urusan dunia, mereka sabar dalam masalah urusan dunia, dan mereka selalu menangis di malam hari, berjuang berjihad di siang hari, dan mereka selalu li'ilali kalimatillah. Mari kita kisahkan, ada 5 kisah yang Masya Allah yang luar biasa. Yang pertama dari kisah sahabat, ya, seorang sahabat yang bernama Tolhah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Seorang sahabat yang mulia sekali, yang sahabat ini punya kelebihan, yakni suka membantu orang lain dan sangat-sangat dermawan pada zamannya. Beliau seorang Quraisy, ya, jadi keturunan Quraisy, jadi satu suku dengan Rasulullah, dan paling dermawan pada saat beliau kaya. Nah, kemudian suatu saat istrinya, jadi istrinya yakni putri Abdullah bin Muti itu berkata, jadi istrinya mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling buruk daripada saudara-saudaramu, teman-temanmu, maksudnya teman-temannya Abdullah, ya. Jadi Tolhah bin Abdurrahman ini orang yang dermawan, yang kaya raya, suka membantu teman-temannya, suka membantu saudara-saudaranya, dan dia punya duit. Nah, pada suatu saat beliau itu jatuh bangkrut atau nggak punya apa-apa. Nah, pada saat nggak punya apa-apa itulah kemudian teman-temannya meninggalkannya. Dan ini mungkin seperti kita, ya. Jadi ketika kita kaya, kita datang, bahkan lalat pun datang, ya. Jadi kita punya duit, kita punya gelar, kita punya popularitas, semua pada mengaku, aku temannya ini, aku adalah sahabatnya ini, aku adalah saudara ini. Banyak orang yang berdatangan. Tetapi ketika kita tidak punya apa-apa, maka mereka enggan, tidak datang menjenguknya, bahkan menanyakan pun tidak mau. Bahkan apalagi mampir, ya. Jadi kalau mampir itu biasanya mampir ke temannya yang kaya. Kalau temannya yang miskin males lah, paling begitu. Itulah sifat tabiat manusia yang salah. Nah, suatu saat ketika istrinya bertanya, jadi aku tidak pernah melihat suatu kaum yang paling buruk daripada saudara-saudaramu, maksudnya teman-temanmu, ya. Yang dimaksud saudara ini adalah teman-temannya. Kemudian beliau Tolhah ini, ya, Tolhah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri bertanya, mengapa demikian wahai istriku, ya.
Kemudian istri ini mengatakan, alasannya yang mengatakan bahwa orang yang paling buruk adalah teman-temannya beliau. Karena ketika kamu kaya, ini kata istrinya, mereka senantiasa bersama denganmu. Tetapi ketika kamu jatuh miskin, mereka meninggalkanmu. Nah, ini seperti kebanyakan orang ya di zaman sekarang ya. Tapi apa kata Tolhah? Mungkin kalau kita mengatakan iya begitu ya. Kita bahkan mengungkit-ungkit ya. Ketika kita ngasih, ketika kita memberikan, maka mungkin kita mengungkit-ungkit. Akan tetapi Tolhah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, jadi Tolhah ini berarti anaknya Abdurrahman bin Auf ya. Jadi coba kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf ini kan kaya raya nih. Maka jadi Tolhah ini adalah anaknya. Maka beliau mengatakan, ya, Tolhah itu memberikan alasan. Jadi demi Allah, justru itu adalah yang benar, ya, keluhuran akhlak mereka. Jadi mereka malah Tolhah ini membela teman-temannya. Jadi ini yang kita tiru ya. Bukan malah mengiyakan pertanyaan dari istri tadi atau membenarkan omongan dari istri, meskipun itu benar, tapi hakikatnya salah ya. Maka Tolhah tadi mengatakan demi Allah. Hal itu justru karena keluhuran akhlak mereka. Ya, jadi teman-temannya yang meninggalkan beliau pada saat beliau itu miskin itu dibenarkan oleh Tolhah. Ya, Masya Allah, betapa lembut hatinya. Kemudian beliau menjelaskan, mereka datang kepada kita ketika di saat kita mampu untuk memuliakan mereka, dan mereka meninggalkan kita di saat kita tidak mampu memenuhi hak mereka. Ya, jadi itu alasan beliau Tolhah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Jadi rahimakumullah ya, jadi ini adalah radhiyallahu anhu, jadi sahabat yang luar biasa, yang Masya Allah, yang berhati bening ya. Jadi beliau beranggapan bahwa apa yang teman-temannya lakukan itu justru baik ya, meskipun kalau menurut pandangan manusia atau kita sendiri itu salah ya. Jadi mendekat ketika kaya, ketika miskin menjauh. Tapi beliau berhati bening malah memberikan nasihat, justru itu keluhuran akhlak mereka, karena mereka mendekati kita karena kita mampu untuk menjamu mereka, memuliakan mereka, dan mereka meninggalkan kita pada saat kita tidak mampu memuliakan mereka. Masya Allah, dan Masya Allah. Dan pujian ini disampaikan juga oleh ulama-ulama ya setelah mereka, jadi para tabi'in ya. Salah satunya adalah di dalam kitab Adabud Dunya Waddin ya, halaman 180, kemudian dikomentari oleh penulisnya, jadi Imam Al-Mawardi. Jadi Imam Al-Mawardi ini ulama pilihan yang sangat terkenal dengan karya-karyanya. Salah satu karya yang membuat beliau terkenal adalah Ahkamus Sultaniyah. Jadi ini berkat karya inilah beliau terkenal sekali, yakni mengungkap tentang sejarah negara Islam, syarat-syarat dan rukunnya, dan bagaimana seharusnya negara Islam itu. Itu namanya Imam Al-Mawardi. Oleh karena itu Al-Fakir ya, saya sendiri membuat ini untuk ngalap berkah kepada sahabat Tolhah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, kemudian ngalap berkah kepada Imam Al-Mawardi ya, salah satu ulama yang luar biasa karyanya, dan kemudian ulama-ulama lain ya. Maka Imam Al-Mawardi ini memberikan komentar, lihatlah bagaimana dia, maksudnya Tolhah, dengan kemuliaannya menjelaskan sikap teman-temannya dengan penjelasan seperti itu, sampai dia menganggap perbuatan buruk teman-temannya sebagai kebaikan dan menganggap pengkhianatan mereka sebagai pemenuhan janji. Masya Allah ya. Ada dua perbuatan tadi. Pertama perbuatan buruk, tetapi oleh Tolhah dianggap itu baik ya, karena mereka minta tapi tidak mampu. Mereka meninggalkan itu karena pada saat miskin ya. Dan kemudian pengkhianatan itu mereka meninggalkan Tolhah pada saat miskin, itu kan sebenarnya pengkhianatan. Tapi oleh beliau dianggap itu baik karena beliau tidak mampu memberikan kemuliaan pada mereka. Kemudian Imam Al-Mawardi ini melanjutkan komentarnya, sikap ini merupakan kemuliaan yang murni dan inti dari keutamaan. Memang seperti inilah seharusnya orang-orang mulia menjelaskan kesalahan teman-temannya. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik ketika ada teman kita yang melakukan perbuatan buruk ya, memang buruk itu sejatinya. Tapi kalau kita pengen mulia, maka lakukanlah dengan cara-cara yang mulia seperti tadi.
Dan kemuliaan itu tidak akan menimpa kecuali orang yang mulia. Artinya kalau kita berbuat mulia itu kembali pada diri kita. Sedangkan orang yang salah atau berbuat dosa ya akan kembali kepada mereka. Kan begitu. Maka sungguh kisah ini harus diungkap demi kebaikan yang luar biasa. Kisah yang kedua, saudaraku sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Jadi Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal ya, pada jilid 2 halaman 80 ya. Jadi Imam Ghazali ini hidup pada tahun sekitar 400 sekian Hijriah ya. Jadi menjelang perang salib ya, atau pas menjelang ya awal-awal perang salib ya. Beliau ini kalau di Masehikan itu sekitar 1111 Masehi ya. Jadi kalau sekarang 2021 ya kira-kira 1100 tahun yang lalu ya. 1111 tahun yang lalu ya, sekitar itulah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi Imam Ghazali meriwayatkan bahwa Muhammad bin Munkadir, jadi Muhammad bin Munkadir ini salah satu pembesar tabi'in yang pernah saya kisahkan di dalam salah satu video ya. Jadi beliau itu adalah seorang pembesarnya tabi'in, ahli zuhud, ahli hadis, tarikh, kemudian ulama yang luar biasa, terkenal dengan waroknya, pokoknya tidak berharap pada dunia mendatanginya, dan dia sangat zuhud ya. Masya Allah, pokoknya luar biasa lah. Pada suatu saat ya, beliau itu memiliki beberapa kain. Jadi beliau itu berdagang ya, dagang seperti Imam Abu Hanifah ya, hampir-hampir sezaman ya. Sebagian harga satu di antara kainnya itu harganya 5 dirham, dan yang lainnya juga 10 dirham. Pada saat beliau pergi, maka budaknya itu menjual kain itu yang seharusnya 5 dirham, itu oleh budaknya dijual 10 dirham. Jadi beliau jualan kain persis seperti Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, jualan kain sutra, jualan kain wol dan seterusnya, itu Imam Abu Hanifah. Dan Muhammad bin Al-Munkadir ini sama ya, terkenal kisahnya banyak sekali ya, Masya Allah. Salah satu kisah beliau itu adalah beliau itu selalu memperhatikan orang tuanya, ibunya maksudnya. Beliau pernah mengatakan bahwa saya bermalam menjaga ibuku, memijat ibuku yang sudah tua renta lebih aku sukai daripada sholat malam sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibnu Al-Munkadir, jadi adiknya atau saudaranya. Jadi beliau lebih suka merawat ibunya daripada qiyamul lail ya. Itu salah satu kata-kata yang Masya Allah yang dilakukan oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Maka ketika beliau datang dan budaknya tadi salah, yang harusnya 5 dirham dijual 10 dirham, maka beliau kejar itu. Beliau sampaikan siapa yang orang Badui yang telah membeli ini tadi ya. Beliau umumkan di masyarakat siapa tadi. Akhirnya ketemu ya. Kemudian dikatakan bahwa budaknya tadi salah menjual kainnya, harusnya cuma 5 dirham, tapi kok dia menjual 10 dirham ya. Maka si Badui tadi mengatakan, oh enggak masalah ya. Ya mungkin kayak kita ya. Ini aja sulit kayaknya di sini. mungkin ya udah nggak masalah kan gitu. Tapi Masya Allah, orang-orang penduduk langit itu begitu ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa ini ya. Maka meskipun Badui tadi udah ketemu dan oleh Abdullah bin Munkadir dijelaskan bahwa Badui tadi itu rugi dan dia tidak mau ini, maka Badui mengatakan tidak apa-apa, saya rela kok. Maka Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, oh iya, tapi kami tidak rela engkau rugi. Jadi beliau itu tidak rela kalau orang lain rugi gitu loh. Nah kemudian beliau ngasih pilihan. Pilihan pertama adalah ya, engkau tukar kainmu itu dengan tukar yang seharga dengan 10 dirham. Jadi kainnya tadi itu kan dibeli dengan 10 dirham. Maka karena harganya 5 dirham, jadi ditukarlah dengan kain lain yang mungkin lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Satu. Kemudian yang kedua adalah kembalikan, ya dikembalikan. Jadi karena itu harganya itu lebih murah, maka dikembalikan aja deh. Ya. Kemudian dibatalkan, maka si Badui berkata, oke lah aku kembalikan ya, kembalikan padaku uang yang 5 dirham tadi. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir tadi mengembalikan uang 5 dirham kepada Badui tersebut. Setelah pergi, Badui itu bertanya-tanya dengan heran, siapa sih bapak tua itu? Ya, beliau kan nggak tahu ya.
Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang, itu siapa ya orang itu, kok aneh ya, harusnya dia bersyukur beruntung. Tapi beliau itu nggak mau gitu ya, nggak mau karena nggak mau merugikan orang lain. Nah inilah, nggak mau merugikan orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Kalau kita mah boro-boro sampai 5 dirham, tahu nggak berapa satu dirham? Satu dirham kalau dikonversi dengan uang sekarang itu kira-kira 200 sampai 300 ribu. Coba bayangkan, 200 sampai 300 ribu kali 5, coba bayangkan berapa itu? Banyak lah ya, berapa juta itu ya. Nah maka orang tadi itu heran, siapa orang tua ini? Maka kemudian dikatakan dia adalah Muhammad bin Al-Munkadir. Maka Badui itu takjub, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ternyata beliau ini selalu memberikan kepada kami air minum pada saat ya kami kekeringan. Jadi artinya memberikan air itu artinya di Arab itu kan pada saat paceklik itu kan luar biasa. Jadi di Arab itu air itu begitu penting. Maka ketika mereka merasa paceklik ya, maka Muhammad bin Munkadir ini memberikan. Mungkin orang kan zaman dulu nggak ada WA, nggak ada televisi, jadi nggak tahu ya. Cuman dengar namanya tapi nggak tahu orangnya. Jadi begitu disebutkan itu Masya Allah dan Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini kisah dari Muhammad bin Munkadir, pembesar tabi'in, manusia yang zuhud, yang Masya Allah luar biasa. Jadi kalau ketiga ini adalah, kalau tadi yang pertama sahabat, yang kedua ini adalah pembesarnya tabi'in, kalau yang ketiga ini adalah ulama-ulama pilihan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Ya, jadi Bishr Al-Hafi. Jadi ini ada satu ulama sufi yang luar biasa. Jadi kalau saya mengatakan sufi itu, ini sufi yang benar ya, bukan sufi yang salah ya. Karena banyak sufi yang salah ya. Tapi saya mengambil yang benar ya. Karena terjadi kontroversi, perbedaan pendapat, tapi saya ngambil intisari dan hikmahnya ya. Nah, Bishr Al-Hafi ini ya, itu suatu saat ya, kisah ini ditulis oleh Al-Hafidh ya, Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdadnya di juz ke-7 halaman 545. Beliau itu seorang ulama besar ya, Khatib. Khatib itu sang penceramah. Jadi ulama yang ini gelar ya, atau pemberian nama ya, bukan nama aslinya ya. Jadi Khatib Al-Baghdadi itu dinisbatkan pada kota Baghdad, sedangkan Khatib itu orang yang terbiasa berceramah ya. Berceramah atau khutbah dan selesai, itu namanya Khatib. Nah, dalam kitabnya Tarikh Baghdad itu dikisahkan Al-Maruzi berkata, aku pernah mendengar sebagian pedagang kapas ya, koton ya, katun ya. Kapas itu dalam bahasa Arabnya katun ya. Beliau berkata, salah satu guruku pernah dihadiahi kurma. Jadi beliau tuh cerita bahwa salah satu gurunya itu dikasih kurma. Kebetulan pada saat musim kemarau, Bishr sedang tidur siang di toko kami. Lalu guruku berkata kepadanya, wahai Abu Nasr, kurma ini adalah kurma yang baik, lagi halal. Jika kamu mau, kamu boleh memakannya. Ya. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Bishr kemudian memegang kurma tersebut dengan tangannya, lalu memukul tangannya ke jenggotnya. Kemudian Bishr berkata dengan diri sendiri ya, sudah sepantasnya aku malu kepada Allah jika di tengah-tengah manusia aku meninggalkan kurma atau tidak makan ya, tetapi ketika memakannya ketika sedang sendirian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kisah Bishr Al-Hafi ini banyak ya. Jadi beliau itu sebenarnya sebelumnya bukan beragama Islam ya. Beliau itu kalau nggak salah Nasrani atau apalah ya. Tapi justru beliau itu masuk Islam dengan Masya Allah, bimbingan Allah itu luar biasa ya. Banyaklah kisah beliau itu yang amazing banget, yang Masya Allah, yang kekuatan iman itu luar biasa. Nah, pada kisah ini ya, ini ulama-ulama pilihan ini, beliau itu ketika ditawari kurma yang halal, tentu yang menawarkan itu yang orang baik. Kalau halal itu jelas-jelas benar ya. Maka beliau tidak mau makannya pada saat banyak orang. Nah, ketika sendirian, ketika beliau mau makannya, beliau nggak jadi memakannya gara-gara apa? Malu kepada Allah. Karena di saat bersama banyak orang aja dia malu. Nah, ketika dia sendirian dia nggak malu, berarti kan munafik ini.
Inilah yang beliau ajarkan dan juga ulama-ulama lain ajarkan, bahwa apabila seseorang itu ketika di hadapan banyak orang dan ketika dia sendirian itu sama, itu bagus, sama itu berbuat taat ya. Jadi ketika banyak orang dia berbuat taat, ketika sendirian dia berbuat taat, itu adalah orang yang hebat. Kemudian kalau nggak salah Imam Syafi'i atau Imam Ali yang mengatakan, hampir sama lah ya. Jadi salah satu perkara yang paling seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang harus kita ketahui bahwa hidup ini adalah sebuah cobaan yang luar biasa dan kita harus mengikuti orang-orang yang solih, dan pada saat itulah yang kita ikuti adalah orang yang baik dan mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi pada saat itu kita sama menghadapi ujian-ujian yang luar biasa, dan dengan ujian inilah kita diharapkan masuk surga atas ridhonya Allah. Kisah yang keempat, saudara sekalian, ini bab tentang sabar menghadapi istri ya. Jadi di dalam kitab Al-Kabair ya, karangan Imam Az-Zahabi, jadi halaman 179 sampai 180. Jadi kitab Al-Kabair ini adalah sebuah kitab yang luar biasa. Imam Az-Zahabi ini imam yang Masya Allah, jadi karyanya banyak sekali. Jadi mulai dari fikih, mulai dari tarikh, mulai dari nasihat-nasihat, Masya Allah. Dia mengisahkan sebuah kisah yang luar biasa tentang kesabaran seorang pemuda ya, yang dengan kesabaran itu pula Allah memberikan karunia berupa bisa menaklukkan binatang buas seperti harimau. Dikisahkan dalam kisah itu ada seorang pemuda yang beliau itu punya saudara ya, saudara kandung. Nah, suatu saat saudara kandungnya itu datang ke rumah beliau, kemudian mengucapkan salam, dan yang menerima adalah tamu istrinya. Jadi tamunya tadi adalah saudara kandung dari suaminya. Maka ketika melihat itu dia bertanya, mana saudaraku? Saudaramu di hutan lagi mencari kayu dan bla 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 bla. Si istri ini ngomel terus. Istri ini jahat sekali, perangiannya jahat sekali. Jadi omongannya itu menyakitkan, omongannya itu nggak ada yang baik dan luar biasa. Nah, dalam hatinya si saudara laki-laki ini itu mengatakan, Masya Allah, ini kok begini ya. Maka pada saat yang bersamaan dia melihat saudara laki-lakinya tadi yang dicarinya tadi itu dari hutan masuk ke rumah dengan membawa kayu bakar yang digendong oleh seekor harimau. Maka ketika masuk kemudian berbincang-bincang, singkat kata dia berkata begini-begini, maka istrinya tadi itu ngomel terus. Mudah-mudahan tidak selamat, mudah-mudahan dia itu buruk, mudah-mudahan ini bla bla bla, pokoknya omongannya istri menyakitkan dan seterusnya. Nah, kemudian saudaranya ini pulang di tahun depan atau 1 tahun lagi, kemudian saudaranya itu mengunjungi lagi ya, sebagaimana tradisi kita itu mengunjungi silaturahim lah ya, itu setiap tahun. Nah, pada tahun kedua ini maka dia sama kayak tahun sebelumnya, dia menghadapi, kemudian apa yang terjadi, kemudian dia mendapati istrinya itu berbeda ya. Berbeda itu maksudnya berubah, ganti istri maksudnya. Istri yang kedua ini itu sopan, baik banget, solehah, tutur katanya lembut dan seterusnya. Dalam hatinya, Masya Allah, ini istri kok bagus banget, tutur katanya lembut. Kemudian Masya Allah, kata-katanya indah, mendoakan suami dan seterusnya. Singkat kata, ketika saudaranya yang mencari kayu di hutan tadi itu datang, kemudian dia menggendongnya ya, dan tidak ada harimau di sampingnya. Maka dia masuk, kemudian bertemu bla 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 bla. Kemudian ketika mau pamitan dia bertanya, "Hai saudaraku, saya mau nanya, ini membuat saya ragu-ragu. Tahun kemarin ketika saya ke sini, istrimu yang pertama itu ngomel-ngomel dan perkataannya menyakitkan hati, kemudian kamu diam saja. Dan pada saat itu saya melihat kamu bawa kayu bakar dengan digendong atau dibawa oleh harimau. Nah, sekarang istrimu itu kok bagus banget perangannya, tutur katanya dan seterusnya. Maka jawab saudaranya tadi, pemuda tadi itu, betul saudaraku, bahwa tahun kemarin Allah mengujiku dengan istri yang bawel banget, yang ucapannya menyakitkan, yang dia itu membuat saya harus bersabar. Atas kesabaran itulah Allah memberikan karomah kepadaku berupa saya bisa menaklukkan harimau, dengan harimau itu bisa membantuku membawa kayu bakar dari hutan ke rumah. Nah, setelah itu Allah mencabut nyawa istriku, meninggal dunia, dan akhirnya saya dapat istri yang solehah
yang tutur katanya engkau tahu sendiri lembut dan baik hati, sehingga karomah yang Allah berikan padaku itu hilang. Dan sekarang saya hidup dengan kebaikan yang luar biasa, tetapi saya tidak punya karomah yang seperti yang kamu lihat yang barusan tadi. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, wahai para suami-suami yang diuji dengan istri yang bawel, yang Masya Allah, yang luar biasa, insya Allah kalau kalian sabar, kalian tabah menghadapinya, maka Allah kasih karomah. Karomah itu banyak ya, mungkin rezeki yang banyak, mungkin kemudahan dalam ilmu atau dakwah atau yang lain, ataupun bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan, itu namanya karomah ya. Nah kebetulan karena zaman waktu itu zaman yang bukan intelek ya, zaman yang penuh dengan tahayul dan sihir, maka Allah kasih yang namanya karomah, bisa menaklukkan harimau, itu namanya karomah. Kalau zaman sekarang beda lah, mungkin nggak perlu harimau, ngapain harimau, mungkin sekarang itu mungkin tutur katanya atau ilmunya atau nasihatnya atau dakwahnya atau amazing dalam bentuk yang lain, yang ilmu atau knowledge atau yang lain. Masya Allah dan Masya Allah. Nah kisah berikutnya ini adalah tentang ketawaduan Harun ar-Rasyid ya, yang ini untuk para pemimpin ya. Singkat kata, Harun ar-Rasyid itu adalah seorang khalifah yang Bani Abbasiyah ya, yang luar biasa, yang Masya Allah. Khalifah itu pemimpin dalam negara Islam yang lebih tinggi dari presiden. Jadi kalau presiden Amerika atau Rusia yang begitu dibanggakan dan diagungkan dan ditakuti, karena Amerika itu wilayahnya luas banget ya, Amerika Serikat luas banget, Rusia juga luas, Tiongkok juga luas, atau Raja Arab, Raja Brunei, Masya Allah. Tapi semua itu kalah dengan khalifah, karena satu khalifah itu memimpin seluruh negeri di dunia ini satu, itulah khalifah. Nah Khalifah Harun ar-Rasyid ini pemimpinnya umat Islam seluruh dunia cuma satu. Ini diabadikan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ya, juz ke-8 halaman 54. Imam Az-Zahabi yang tadi ya, yang menulis kitab yang luar biasa tadi itu juga meriwayatkan ya, bahwa Harun ar-Rasyid ini ya, Khalifah Harun ar-Rasyid yang luar biasa ini selalu minta pendapatnya para ulama. Ketika beliau dinasihati tentang sebuah hadis tentang neraka, maka beliau menangis terseduh-seduh. Masya Allah ya, Masya Allah. Inilah pemimpin yang sebenarnya begini, jangan kayak sekarang. Kalau pemimpin sekarang dinasihati malah ya ditangkap yang nasihati itu ya. Banyaknya kekisruan, banyaknya demonstrasi, banyaknya huru-hara kan gara-gara pemimpin sekarang, baik pemimpin entah presiden, entah menteri, entah bupati, entah wali kota, entah pak camat atau pak lurah, ketika dinasihati kan nggak mau ya. Bahkan kalau dinasihati itu rasanya itu kayak negatif ya. Padahal nasihat itu kan baik ya. Nasihat itu kan manifestasi dari sebuah kekurangan, makanya dikasih nasihat. Nah inilah yang membuat Harun ar-Rasyid itu sangat terkenal. Jadi Harun ar-Rasyid itu terkenal setelah Umar bin Abdul Aziz. Kalau di kalangan Bani Umayyah itu yang terkenal ada Umar ibnu Abdul Aziz, yang sangat terkenal, yang zuhud, yang Masya Allah, yang tidak ngambil tunjangannya, hidupnya sederhana, Masya Allah. Padahal seorang khalifah hidupnya sederhana, bajunya cuma 2 atau 3, ya Allah. Harun ar-Rasyid ini adalah keturunan dari Bani Abbasiyah yang kekuasaannya itu membentang dari ufuk ke ufuk, dari Maroko sampai ke Afghanistan. Itu enggak ada penguasa yang lebih hebat dari Harun ar-Rasyid. Coba bayangkan, kalau Amerika saja kan cuma begitu ya, cuman kekuasaan begitu. Atau misalnya Rusia, Vladimir Putin misalnya, itu kan kekuasaannya luas, tetapi kan tidak bisa mengalahkan kekuasaannya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu luas sekali ya, hampir seluruh Afrika dan seterusnya, Afrika Utara ya, kemudian Timur Tengah, kemudian Asia Tengah, sampai ke seluruh dunia. Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika beliau dinasihati ya tentang nasihat-nasihat akhirat, tentang hikmah, maka beliau menangis, kemudian minta terus nasihati aku biar berada dalam jalan yang benar. Maka beliau mengatakan, aku telah menuangkan air ke tanganmu wahai Amirul Mukminin. Maka beliau mendoakan kebaikan. Jadi maksudnya beliau itu dikasih ilmu oleh penasihatnya, para ulama. Jadi ulama-ulama yang memberikan dukungan itu ulama-ulama yang baik. Bahkan ketika ada ulama yang tidak senang pada dia, dipanggil untuk menasihati ya. Jadi itulah Masya Allah saudaraku sekalian,
sebuah kisah yang luar biasa yang harus kita sampaikan berulang-ulang di zaman yang penuh fitnah ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.